Lalu dari mana Rudiana bisa tahu nama-nama bisa menyebut nama-nama ini? Mau kejadian aja dia nggak tahu. Betul. Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu, habis sudah apa kelar itu. Betul. Ya, ada Rudiana ini kan. Pertama ya, iya. Pak. Adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Untuk netizen Indonesia dari dalam dan luar negeri, untuk para wartawan, media massa, TV One, semua, mohon tolong dibantu, tolong dipiralkan kembali semampunya media dan semampunya netizen Indonesia. Saya ayahnya Rivaldi Aditya Wardana, saya mohon banget bantuan. Selain AFDD dan Liga Akbar, kalau bisa Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu, habis sudah apa kelar. Pemirsa, saat ini saya kedatangan tamu, Pak Asep Kusnadi, ayah dari terpidana kasus Pina bernama Rivaldi Aditya Wardana, alias Andika. Alias bukan alias Ucil. Enggak, yang sebenarnya alias Ucil, bukan iya. Andika bukan, ya. Bukan. Pak, gimana sih perkembangannya sekarang? Ya, sementara ini perkembangannya belum ada kejelasan maksudnya. Sejak PK ditolak. Sejak PK ditolak. Iya. Terus bagaimana selanjutnya itu? Bapak pernah nggak nanya-nanya dengan pengacara 7 terpidana? Belum nanya, Pak. Belum nanya? Belum. Jadi kita intinya apapun yang mereka maksud ya kita ikutin. Tapi saya nggak pernah nanya. Oke. Gitu. Yang mereka maksud Bapak ikutin apa misalnya? Ya, misalnya gini. Ya udah nanti juga masalahnya akan selesai gitu ya. Itu. Seperti itu. Gitu percaya ya, percaya ya? Gitu aja Pak. Pada akhirnya ditolak. Ya, ditolak akhirnya waktu pas PK itu ditolak ya saya ya emosi Pak ya. Masya Allah emosi. Pengennya sih pindah ke negara lain Pak. Jujur aja. Iya. Soalnya apa? Anak saya tidak dimerdekakan sama mereka Pak. Sekarang aja berkasnya Mahkamah Agung nih Pak. Belum selesai. Putusannya. Belum ada. Belum dapat. Itu. Terus yang kemarin saya demo ke Jakarta ke DPR MPR tuh sama Erwin nggak ada timbal baliknya dari Komisi 3. Saya bingung mau ngadu kemana lagi nih. Pak, saya ingin tanya waktu PK. Bapak optimis tuh gitu. Optimis Pak. Soalnya segitu ramainya, segitu luar biasanya. Optimis anak Bapak bebas. Bebas gitu semuanya. Tapi pas dapat putusan kayak gitu, Masya Allah, pengennya gimana gitu Pak, Masya Allah. Pak, Rivaldi ya, pernah tunangan. Betul Pak. Itu Bapak waktu itu menyetujui juga? Ya gimana ya Pak. Gimana ceritanya tunangan itu? Tunangan itu Pak, awalnya mungkin si wanita ini lihat dari broadcast mungkinnya tiap hari di sidang PK. Mungkin menyukai Rivaldi dari awal sidang mungkin. Ya, saya sih nggak paham jelasnya seperti apa gitu. Nggak, awalnya tunangan itu gimana? Siapa yang menghubungi waktu itu? Perempuannya Pak. Perempuannya menghubungi siapa? Menghubungin saya. Hubungin Bapak lewat? Iya, lewat handphone. WA. Apa dia bilang? Pak, saya pengen tunangan sama Rivaldi. Ya udah nggak apa-apa kalau Neng mau sih. Kalau Neng mau siap sih. Saya kan ini kan belum jelas kapan Rivaldi keluarnya. Saya bilang gitu. Nah, ngubungin Bapak, kemudian ketemulah, datang. Iya, datang Pak. Terus akhirnya ada Pak Ian, ada Bu Titin hadir. Pak, Bapak kan sadar betul anak Bapak Rivaldi itu masih di dalam. Betul. Perempuannya itu bernama siapa? Neng Yuli. Neng Yuli, orang mana? Orang Kalimantan. Kalimantan. Dan tahu juga bahwa lagi di dalam. Betul Pak. Yang membuat Bapak mengizinkan ya kepada Neng Yuli. Tunangan dengan Rivaldi. Apakah Bapak waktu itu memang optimis bahwa Rivaldi ini bakal bebas? Karena waktu itu kan momennya lagi PK kan? Betul Pak. Apa begitu? Optimis? Iya betul, optimis banget Pak.
Soalnya lihat apa sidang itu optimis Pak. Ya. Bahwa Ripaldi itu bakal bebas. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ada tidak dari pengacara para terpidana yang menyampaikan ke Bapak bahwa ini bakal bebas? Ada tidak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Lalu Bapak optimisnya dari mana? Dari optimisnya dari lihat sidang yang begitu luar biasa Pak. Oke. Gitu. Maksudnya luar biasa itu terungkap semua gitu peristiwanya. Kelihatannya seperti itu. Iya. Kemudian akhirnya karena optimis, Bapak membolehkan lah Ripaldi tunangan dengan Neng Yuli. Ya, Neng Yuli mau tunangan sama Ripaldi, Bapak mengizinkan karena optimis. Iya. Seperti itu. Nah, publik juga tidak tahu tuh kelanjutan tunangan itu. Nah, setelah tunangan itu kemudian akhirnya bagaimana? Ya, sampai sekarang masih Pak berhubungan. Masih. Oh, baik. Alhamdulillah. Setelah PK ditolak, Bapak masih sering komunikasi dengan Neng Yuli atau Neng Yuli masih suka menghubungi Bapak? Ya, kadang-kadang berkomunikasi Pak, kadang-kadang enggak, mungkin apa kesibukan. Kata Neng Yuli setelah PK-nya ditolak? Kapan Ripaldi bebas Pak? Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh. Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Artinya Neng Yuli ini masih bersabar, masih menanti, masih menerima. Kapan komunikasi terakhir? Ya beberapa bulan yang lalu Pak. Apa kata Neng Yulinya? Kapan Ripaldi bebas? Itu aja tiap nanya tuh. Coba Pak tanya ke pengacara, ya, itu, gimana kelanjutannya seperti apa ya? Saya bilang, ya saya nggak berani Pak ya. Takut mereka ada kesibukan apa, kan kita belum ada komunikasi sama sekali. Nggak apa-apa, Bapak tanya aja. Dari sekian pengacara yang Bapak bisa hubungi itu siapa? Ya Pak Ian. Pak Ian, ada nomor handphonenya? Bu Titin, gitu. Ya tanya saja, nggak apa-apa Pak. Apa tuh Pak? Nah sekarang ini kan publik juga menanyakan. Pak, ya Alhamdulillah kebetulan Bapak kemari. Ya barangkali Bapak pernah menanyakan kepada pengacara 7 terpidana. Sekarang setelah PK ditolak itu langkah selanjutnya tuh apa? Langkah selanjutnya kurang paham Pak. Kurang paham? Soalnya nggak ada komunikasi Pak. Nggak ada komunikasi. Betul, sama sekali nggak ada komunikasi. Saya makanya bingung, saya sering ngobrol sama Bang Erwin, ngobrol di Tuparep, di apa, maksudnya di tempat Bima ya maksudnya sering ngobrol gitu. Gimana nih nggak ada kelanjutannya ya tanya kata Mas Erwin ke pengacaranya. Saya sendiri nggak berani. Iya, Bapak harus tanyakan ke pengacaranya. Langkah selanjutnya tuh apa? Iya. Ada informasi bahwa katanya mau mengupayakan gerasi. Bener gak informasi-informasi itu? Informasi selentingan iya. Iya, selentingan. Seandainya tim pengacara 7 terpidana ini mau mengupayakan gerasi buat para terpidana ini. Gerasi apa namanya? Amnesti. Ya. Gitu. Bapak mau nggak? Ya, demi kebebasan anaknya mau ya kita orang tua ikut Pak. Ikut. Iya, gimana baiknya menurut anak. Tapi katanya informasinya di dalam itu para terpidana itu nggak mau Pak. Iya betul. Karena kalau meminta gerasi atau amnesti itu ya sama saja dia mengakui kesalahan. Betul. Informasinya ya. Betul, iya. Bapak sendiri sudah pernah komunikasi sama Ripaldi? Ripaldi mengotot Pak waktu pas terkali ditolak di Mahkamah Agung. Ripaldi yang bicara kayak gitu Pak. Apa katanya? Kata Ripaldi itu, saya lebih baik membusuk di dalam daripada saya mengakui kejahatan yang saya tidak lakukan. Gitu. Iya. Lebih baik memati di dalam penjara, membusuk di penjara daripada mengakui kejahatan yang tidak dilakukan. Seperti itu Pak anak saya tuh. Makanya semua pengacara pada bengong Pak ngeliat Ripaldi itu. Keras dia Pak. Sangat keras dia. Gini Pak, kita mundur ya flashback ke belakang. Iya Pak. 27 Agustus 2016 ya. Ripaldi itu sebenarnya berada di rumahnya siapa Pak? Yang lagi ulang tahun tuh. Oh iya, itu temennya Pak. Iya temennya. Namanya siapa Pak?
Aldo, iya, Aldo. Di rumahnya Aldo. Iya, kakaknya Aldo. Ya, jadi, yang berteman si kakaknya Aldo. Yang berteman kakaknya Aldo. Di rumah kakaknya Aldo. Betul. Dan saat itu yang lagi ulang tahun adalah kakaknya Aldo. Betul. Bahkan sampai pagi ya. Sampai pagi, betul. Jam 4 sore. Ya. Iya. 27 Agustus 2016. Ripaldi itu menemui Bapak di pom bensin. Betul. Minta uang. Betul. Benar? Betul, ya. Saya masih ingat, Pak. Makan, minum. Ya, minta uang. Ya, setelah itu balik ke rumahnya Aldo. Ya. Nonton bola. Iya. Ya, di sana. Sampai pagi. Iya. Kemudian sampai jam 11 siang ya. 11 siang. Kalau nggak salah. Itu berarti 27 Agustus 2016. Sejak sore, ya. Sejak sore sampai pagi. Ada di rumahnya Aldo. Dan itu juga terungkap di sidang PK pada saat pemeriksaan di Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon. Betul nggak? Tapi Bapak bener ya waktu itu minta uang berapa itu Ripaldi waktu itu? Ke Bapak itu? Lupa, Pak. Minta rokok, minta makan. Saya kasih makan dua-duanya, Pak. Nasi goreng doang. Saya mampu ngasih goreng. Sama temennya tuh dibonceng. Dia kan nggak bisa bawa motor. Gak bisa bawa motor dia bonceng, Pak, bisanya dia. Sukanya tuh dibonceng. Saya beliin bensin juga, Pak. Waktu itu tuh. Ya, menjelang maghrib lah, Pak. Artinya Bapak ini ingat karena memang saya memang benar-benar tidak terlibat, Pak ya. Dan Bapak menyaksikan Ripaldi minta uang di pom bensin itu 27 Agustus 2016. Ya, sore. Betul. Ya, setelah itu balik lagi ke rumahnya Aldo, Pak. Karena ada ulang tahun. Iya. Ya, dia juga bilang ke saya, Pak, ada ulang tahun, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik di sana. Seperti itu aja, Pak. Ya, terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Saya yakin, Pak ya, memang saya mempelajari berkas perkara ya. Ini Pak, berkas perkara siapa namanya? Kasus Peggy Setiawan itu kan saya print semua nih, Pak ya. Sampai putusannya Hadi Saputra dan kawan-kawan, ya, putusannya Sakatata, putusannya Ripaldi ada nih kan ya. Kemudian BAP-nya Rudiana juga ada nih, Pak. Ya. BAP-nya Rudiana nih ada. Jadi kalau saya sering ngomong bahwa Rudiana lah yang menyebutkan nama-nama itu pertama kali itu, Pak, ada di BAP, Pak. Tuh, ada di BAP. Tuh. Saya sering kan dulu nomor 5 tuh kan. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Disebutkan tuh, Pak. Ya, adapun identitas para pelaku tersebut adalah sebagai berikut. Eko Ramadhani, Supriyanto, Hadi Saputra, Eka alias Tiwul, Sudirman, Andika, ya, kemudian Andi, ya, Dani, Peggy, Jaya, Saka. Itu Andika, Pak. Nah, ini nggak ada Ripaldinya di sini nih, Pak. Iya, Pak, Andika pertama ada. itu. Iya, ini Andika ini yang dimaksud Ripaldi gitu. Betul. Kok bisa begitu ya? Saya nggak tahu, Pak. Cuma sayangnya dulu tuh ya 2016 itu kok apa ya, mungkin media tidak seketat sekarang awal ya. Iya, Pak. Dulu mungkin longgar ya sehingga Ini kurang tuh, kontrol Pak, media. Pak izin, Pak. Ripaldi itu bisa bebas nggak apa sih yang 7 orang? Ya, apa mesti saya yang ganti di dalam untuk membebaskan mereka, Pak? Ya tergantung para pengacara 7 terpidana ini, Pak. Jadi gini, Pak. Makanya kan saya tanya sama Bapak, langkah selanjutnya tuh apa? Bapak barangkali pernah nanya kepada para pengacara 7 terpidana. Nggak nanya, Pak. Belum pernah ngobrol setelah putusan. Bapak komunikasi nggak dengan
keluarga para 6 terpidana lainnya sejak PK ditolak? Ya ngobrol-ngobrol biasa aja Pak sama Pak Kosim, ngobrol seperti biasa. Ini gimana kelanjutannya? Nggak tahu saya juga. Kata Pak Kosim seperti itu. Ya kalau hanya istilahnya cerita-cerita biasa aja ya bumbu-bumbu manis doang Pak. Katanya. Saya kan bukan pengennya itu Pak. Pengennya memerdekakan anak Pak. Itu lebih bahagia dari apapun di dunia ini. Setelah anak itu merdeka kan saya kan bebas pikiran, hati, pikiran, merdeka. Saya juga ikut merasakan kemerdekaan anak Pak. Saya mesti gimana Pak? Minta tolong ke siapa lagi? Selain nama Pak Kosim, mama siapa lagi komunikasi? Ya paling dekat sama Pak Kosim Pak. Barangkali di antara 6 keluarga lainnya itu Enggak. Komunikasi dengan para pengacara, kemudian langkah selanjutnya itu apa gitu? Belum Pak. Belum tahu. Jadi gini Pak, pada Desember 2024, ya akhir Desember 2024, ya tanggal berapa, kurang lebih antara tanggal 30-31 ya. Ya Pak. Mahkamah Agung itu kan, Ketua Mahkamah Agung itu kan menyampaikan refleksi kinerja tahun 2024 ke hadapan wartawan. Kemudian Mahkamah Agung menyampaikan bahwa ketika ada wartawan yang menyinggung masalah PK 7 terpidana ditolak, ya ditanyakan kepada Ketua Mahkamah Agung apakah masih ada harapan untuk PK lagi. Ketua Mahkamah Agung menjawab masih ada harapan PK lagi. Tapi ya syaratnya itu harus menggunakan putusan pengadilan yang saling bertentangan, Pak. Jadi harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Putusan pengadilan itu bertentangan dengan putusan pengadilan negeri tahun 2016. Ya. Jadi ini kan ada putusan pengadilan negeri tahun 2016 nih Pak ya. Nah, ini Rivaldi, kemudian Hadi Saputra dan kawan-kawan. Harus ada putusan pengadilan negeri ya tahun ini atau tahun ya sekarang lah kan. Ya. Nah, terserah kapan putusannya Pak, tahun depan apa. Pokoknya harus ada putusan pengadilan dan bertentangan dengan putusan pengadilan 2016. Apa bertentangannya? Bertentangannya contohnya, Pak, kalau saya analisa itu ada 2. Pertama, terkait saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. Si itu Dede. Aep. Betul. Ya. Iya. Bila perlu Rudiana, Pak. Iya. Sama Liga Akbar. Ya, Liga Akbar. Bila perlu Rudiana. Jadi kalau Dede itu, Pak, apalagi syukur-syukur sama Aep. Iya. Terbukti di pengadilan, ia telah memberikan keterangan palsu. Ya. Iya, Pak. Yang sebenarnya dia itu sebenarnya tidak melihat kejadian 27 Agustus 2016. Tetapi di putusan pengadilan yang dulu, dia seolah-olah melihat lempar-lemparan. Betul. Ya. Betul, Pak. 3 orang itu, Dede, Liga, dan Aep. Kemudian diponis lah misalnya 1 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu. Nah, putusan Dede ini, Aep, Dede, Liga Akbar ini, putusannya ini, Pak, bisa untuk PK, Pak. Gitu, Pak. Kenapa? Membantah putusan pengadilan yang dulu bertentangan karena di putusan pengadilan yang dulu Aep, Dede dan Liga ini seolah-olah mengetahui pada saat kejadian lempar-lemparan. Padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu. Iya. Nah, maka nanti putusan pengadilan 2016 ini dibantah dengan putusan yang baru. Gitu, Pak. Nah, itu boleh tuh untuk PK kedua. Nah, kemudian yang kedua, ya selain kesaksian palsu, kan ada kesaksian palsu nih pertama nih ya. Nah, tetapi kemungkinan orangnya ini kan pertama Aep, Dede dan Liga. Kemudian yang kedua kemungkinannya Rudiana. Betul. Rudiana nih Pak, di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, 5 Hadi Saputra dan kawan-kawan, 2 Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan 1-nya Saka Tatal itu ya. Keterangannya itu sama, ya. Bahwa iyalah yang mengamankan 8 orang itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Kan itu? Iya. Ia yang mengamankan bersama Gugun Gumilar yang meninggal. Bapak ucapin apa ke Gugun Gumilar yang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Barangkali saking keselnya. Iya Pak, biarin aja. Ya, Ya. Dodi Irwanto Iya. mengamankan, ya, mengamankan para terpidana itu. Nah, kemudian di BAP pertama kali, Mbak Rudiana, karena setiap laporan polisi yang pertama kali di BAP itu pasti pelapor. Pelapor, betul. Ya, ada Rudiana ini kan. Pertama ya, Pak. Iya, Rudiana kan lapor 31 Agustus 2016 ya, jam 18.30, setengah 7. Kemudian yang pertama kali diperiksa itu adalah Rudiana sebagai pelapor. Ia diperiksa ini pukul langsung tuh, Pak, 18.30 nih diperiksa nih. Ya. Nah, diperiksa kemudian nomor 5 ini, jawaban nomor 5, pertanyaan nomor 5, ditanyakan oleh penyidik apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut ya, Eko Ramadhani bla 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 sampai 11 ya. Nah, Rudiana itu tidak tahu dia. Rudiana itu tahu itu dikabari oleh Aibtu Sulaiman ya, bahwa anaknya ada di rumah sakit Gunung Jati. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Katanya. Nah, jadi Rudiana itu tahunya bahwa Eki sama Pina itu berada di Gunung Jati. Lalu dari mana Rudiana bisa tahu nama-nama? Bisa menyebut nama-nama ini? Mau kejadian aja dia nggak tahu. Kejadian aja nggak tahu dia sama sekali, betul. Coba kalau dalam jawaban BAP-nya ini, berdasarkan informasi dari para terpidana atau yang kami amankan dan saya interogasi, mereka menyebut pelakunya ini. Masih masuk akal karena berdasarkan hasil interogasi. Tapi dia tidak ada kalimat itu. Langsung saja. Adapun identitas para pelaku tersebut adalah sebagai berikut, disebut semua tanpa menyebut hasil interogasi kepada para terdakwa atau tersangka yang diamankan. Kan itu, Pak? Atau Pak orang-orang yang diamankan itu. Nah, kemudian ini kan baru di BAP. Ya. Kemudian di putusan pengadilan juga Rudiana ini menyampaikan hal yang sama, Pak. Betul, sama, Pak. Ya. 2016. Menyampaikan hal yang sama nih putusan pengadilannya. Nih, tuh Rudiana. Kesaksiannya. Menyampaikan hal yang sama, dia mengamankan orang itu. Ya. Walaupun informasinya dari Aep. Rudiana lah ya yang memunculkan nama-nama para pelaku itu yang sekarang jadi terpidana itu. Nah, jadi maksud saya selain Aep, Dede dan Liga Akbar, kalau bisa Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu, habis sudah Pak, kelar itu. Betul, Pak. Karena kalau Rudiana yang memberikan keterangan palsu, isinya bukan hanya peristiwa kejadian, tapi isinya menyebut nama-nama 11 orang ini ternyata memberikan kesaksian palsu. Gitu. Kalau yang terbukti di putusan pengadilan nanti, Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu. Ini top, Pak. Putusan pengadilan yang Rudiana terbukti memberikan kesaksian palsu dengan menyebut nama-nama 11 orang itu ternyata kesaksian palsu, ya terbukti. Waduh, Pak, itu putusan pengadilannya benar-benar bertentangan dengan putusan pengadilan tahun 2016. PK, Pak. Ya sudah, Pak, ada putusan pengadilan nih. PK lagi, putusan pengadilannya Rudiana terbukti memberikan kesaksian palsu. Ya udah enak, Pak. Kalau bisa. Mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Udah baru saya pinjamin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya tendangin. Pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah pas itu saya kaget, padahal pas di
tempat Bang Muti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal di korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu pak, kata sayanya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun, Polsek Talun. Terus balik lagi ke Polresta. Polresta, polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong itu buat apa pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin, kemaluan dibakar juga, suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Persoalannya adalah bisa tidak Rudiana bisa jadi tersangka kemudian sampai ke pengadilan terbukti memberikan kesaksian palsu. Nah itu. Kayaknya bisa nggak? Nggak tahu Pak, nggak ngerti saya masalah hukum. Bisa kalau yang ngerti mah pasti. Iya, tapi kalau saya kan nggak ngerti. Ini PR. Ini PR buat pengacara 7 terpidana. Karena sudah ada sinyal dari Ketua Mahkamah Agung kalau ingin PK kedua maka harus menggunakan putusan yang saling bertentangan dengan hukum. Dengan putusan pengadilan tahun 2016-2017. Nah, analisa saya ya tadi ada 2 hal. Ya. Yang pertama harus ada putusan memberikan kesaksian palsu ya. Di antaranya adalah Aib, Dede dan Liga. Yang kedua, syukur-syukur Rudiana. Nah, pengacara 7 terpidana ini Pak. Seharusnya bisa Pak. Ya, pengacara 7 terpidana ini kan sudah melaporkan tuh Pak, kesaksian palsu itu ke Mabes Polri. Iya, Rudiananya udah. Ya kan udah dilaporkan semua. Saya nggak tahu ya Rudiana dilaporkan belum. Tapi kalau dia jelas karena mengakui. Aib juga dilaporkan, betul nggak? Aib dilaporkan kan. Nah ini tinggal dorong aja Mabes Polri-nya. Bila perlu, Pak, bila perlu di depan Mabes Polri teriak. Gitu Pak. Dia nanya perkembangan. Iya. Kan itu. Iya betul. Karena biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum. Bener nggak? Betul Pak. Nah, jadi ini PR buat para pengacara 7 terpidana. Betul nggak Pak? Betul Pak. Agar ya, mendorong laporan di Mabes Polri terkait kesaksian palsu. Karena nanti hasilnya kalau sudah putus pengadilan bisa digunakan untuk PK kedua. PK kedua. Amin. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan yang kedua. Yang tadi kesaksian palsu. Yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Pak, saya dapat informasi. Informasi itu valid. Ya. Tim khusus Mabes Polri yang dibentuk itu Pak, informasinya di dalamnya itu Pak, ada Korlantas atau Ditlantas Polda Jawa Barat. Ada, karena kenapa? Karena banyak sekali saksi-saksi yang melihat bahwa itu kecelakaan. Sehingga untuk menindaklanjuti itu, harus ada penyidik ahli lalu lintas lah ya, penyidik yang ahlinya yaitu penyidik lalu lintas yang ikut juga melakukan pemeriksaan, penyelidikan di dalam tim khusus Mabes Polri itu, Pak. Ada. Lalu bagaimana hasilnya? Iya. Gimana, Pak? Bisa ketahuan begini, nih. Mereka lebih ahli sebenarnya. Intinya ya setelah dianalisa, sepertinya kalau kecelakaan juga masuk akal juga. Gitu, Pak. Tapi menurut informasi, cara membuktikannya gimana, Pak? Ya itu dia. Menurut informasi, nunggu putusan PK dulu. PK ini? Yang kemarin. Yang kemarin, iya, yang dari Mahkamah Agung itu. Iya. Nggak muncul-muncul, Pak. Bukan, nunggu putusan. Bukan nunggu salinan. Nunggu putusan. Kalau putusannya diterima, maka penyidik lalu lintas akan bekerja mendalami dugaan kecelakaan lalu lintas. Ini kan nggak diterima, Pak. Ternyata putusannya ditolak. Yang nggak tahu melanjutkan tidak. Oh iya Pak ya. Ini ada apa sih pada Mahkamah Agung? Bingung saya. Sekarang banyak sekali pengacara 7 terpidana ini menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa itu kecelakaan lalu lintas pada saat sidang PK. Betul nggak? Betul. Ada Adi Musafir. Iya. Siapa lagi ingat?
Maaf Pak, nama-namanya soalnya dari grup Ada sana. Ismail. Iya. Ya. Dari grup Saladara Pak. Iya, pokoknya banyak bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Betul, Pak. Bahkan kalau Ade Musafir itu melihat jumpingnya tuh lihat Pak, kan gitu sampai jatuh. Nah, sekarang saya mau sampaikan ke Bapak nih ya. PR lagi buat pengacara 7 terpidana. Kalau kita mengamati, Pak, jalannya persidangan PK, ya, pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, banyak sekali saksi-saksi yang mengetahui bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan saya, apakah pengacara 7 terpidana itu yakin bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Tentu yakin, karena Pak Otto Hasibuan saja waktu sidang membacakan memori PK, selesai, kemudian keluar doorstop. Arti doorstop itu banyak wartawan tuh Pak, yang mewawancara Pak Otto Hasibuan sebagai ketua tim PH 7 terpidana. Pak Otto menyampaikan bahwa kesimpulan dari memori PK yang diajukan adalah kecelakaan lalu lintas. Berarti kan yakin Pak? Betul. Kalau tim pengacara 7 terpidana itu yakin bahwa itu kecelakaan lalu lintas, menurut saya harusnya desak Polresta Cirebon, Polres Kabupaten Cirebon, Pak, untuk mengusut kembali, menyelidiki kembali kecelakaan lalu lintas kasus Pina Eki ini. Gitu Kan yakin mempunyai banyak saksi, Pak. Iya, harusnya. Iya. Pak, saya sudah baca putusan pengadilan, ya. Ada beberapa saksi, ya, yang saat itu menangani kecelakaan lalu lintas. Sampai dalam keterangan putusan pengadilan ini, sampai ia cek TKP, sampai kemudian membuat sket, ya, gambar bahwa kecelakaan lalu lintas, ada motornya Eki di situ, korbannya di mana, ada di dalam putusan pengadilan. Setelah itu, keterangan selanjutnya, ia berhenti menyelidiki kecelakaan lalu lintas setelah Rudiana mengamankan ya anak-anak itu, Pak. Iya. Kan gitu. Intervensi lah. Ya, artinya setelah ditangkap para terpidana itu 31 Agustus 2016, maka penyelidik kecelakaan lalu lintas ini berhenti, Pak. Betul. Karena dia baru tahu, oh ternyata ini katanya pembunuhan. Dia berhenti. Betul. Karena kasusnya akhirnya diambil alih Polres Cirebon Kota. Betul. Ya. Bukan kabupaten. Nah, sejak berhenti itu, Pak, ya, di dalam putusan pengadilan ini, dia tidak menerangkan bahwa penyelidikan lalu lintasnya itu dihentikan. Dan sampai sekarang tidak pernah ada SP3 pemberhentian penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Jadi masih ngambang sampai sekarang nih, Pak. Kalau didesak bisa berarti. Nah, itu dia, cerdas kan? Kalau didesak oleh pengacara 7 terpidana, ya. Bisa, Pak ya? Bisa, boleh, Pak. Untuk mencari keadilan, boleh. Pengacara 7 terpidana datang ke Polres Cirebon Kabupaten. Kapolres, tolong tindak lanjuti ini kecelakaan lalu lintas. Kami punya bukti-bukti yang kuat. Masa nggak boleh, Pak, mencari keadilan? Boleh. Adapun nanti hasilnya bagaimana? Ya terserah, yang penting ditindaklanjuti. Kan yakin ada banyak saksi-saksi bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Betul. Buat apa saksi-saksi kecelakaan lalu lintas itu hanya di PK saja diajukan? Ternyata di PK ditolak kan? Ya sudah. Kecelakaan lalu lintas itu suatu perkara yang harus diuji dulu melalui proses hukum, Pak. Harusnya. Iya, jadi menurut saya harusnya jangan mentah-mentah diajukan untuk nokum PK. Harusnya dorong dulu. Uji dulu ya. Uji dulu, dorong. Baru ya, buat PK. Polres Cirebon Kabupaten yang saat itu menangani kecelakaan lalu lintas, kemudian mereka berhenti karena para terpidana diambil alih Polres Cirebon Kota, Pak ya. Dorong agar lanjutkan penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau nanti dilakukan penyelidikan lagi, kan saksi-saksi yang melihat bahwa kecelakaan lalu lintas ini ada, Pak. Iya, ikut lagi. Kuat, bahkan dia. Nah, lihat. Diajukanlah Ade Musafir, Ismail ya, dan kawan-kawan kan, bahwa ya, mereka melihat kecelakaan lalu lintas. Tinggal penyidik kecelakaan lalu lintas, penyidik lalu lintas ini ya, penyidik kecelakaan langsung ke pengadilan lagi. Bukan, tinggal silakan. Untuk menguatkan saksi-saksi ini, dia melakukan penyelidikan lagi ya, memintai keterangan siapa lagi, itu silakan, itu kewenangan penyelidik
kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kemudian yakin juga penyidiknya bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, Pak, ya, baru tuh Pak ditentukan apakah kecelakaan lalu lintas ini kecelakaan tunggal ataukah kecelakaan ada lawan. Kan nanti gitu, Pak. Seandainya nanti kecelakaan tunggal, Pak ya, berarti tersangkanya adalah Eki. Tersangka laka lantas. Iya. Kenapa? Karena kalau kecelakaan tunggal, yang lalai itu supirnya, Pak. Bapak ingat nggak kalau naik angkot? Maka kalau kecelakaan tunggal, supirnya yang jadi tersangka. Ya, naik elep atau naik mobil umum lainnya. Nah, begitu juga naik ojek atau motoran, Pak. Ya, motoran. Itu kalau kecelakaan tunggal kemudian meninggal, itu yang ditersangkakan itu yang lalai adalah supirnya. Dalam hal ini Eki. Lalu bagaimana kalau meninggal? Kan itu. Apakah bisa dilanjutkan penyelidikan kecelakaan lalu lintas ini penyidikannya? Kalau meninggal, ya, saya pernah membaca berita di daerah Jawa Tengah, orang yang sudah meninggal ini ditetapkan sebagai tersangka karena lalai pada kecelakaan lalu lintas tersebut. Berarti meskipun meninggal, untuk status itu bisa ditetapkan tersangka. Karena untuk menemukan siapa tersangkanya. Tetapi kemudian tidak bisa dibawa ke persidangan. Cuma dijadikan tersangka. Jadikan tersangka saja, karena Ekinya sudah meninggal. Yang disidang siapa? Tetapi paling tidak, sudah ada keputusan penegak hukum, penyidik, bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas dengan tersangkanya Eki. Dan tidak dilanjutkan ke persidangan karena Eki telah meninggal dunia. Bagus tuh, Pak ya. Lah. Bagus itu, Pak. Jadi kesimpulannya, ya, ini PR bagi pengacara 7 terpidana, kalau yakin mempunyai saksi-saksi yang kuat bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas, dorong, Pak, Kapolres Sumber atau Kapolres Cirebon Kabupaten Cirebon, dorong untuk melanjutkan penyelidikan kecelakaan lalu lintas tahun 2016 yang sempat mandek, sempat berhenti. Ya, dorong lagi karena sekarang sudah mempunyai saksi-saksi yang sangat kuat, melihat dengan mata sendiri, mengalami sendiri, kan Pak ya, mendengar sendiri bahwa itu adalah kecelakaan. Di antaranya Adi Musafir, Ismail dan kawan-kawan. Masa penegak hukum kan pelayan, Pak? Masa tidak melayani? Kan itu. Betul. Iya, coba kita tunggu penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Kalau itu berhasil, ya sudah, berarti kan nanti bisa untuk PK kedua. Oh gitu, sama ya Pak? Iya, jadi kan ada dua. Jadi, satu, jangan diemnya Pak ya? Putusan pengadilan yang memutuskan ada kesaksian palsu, ya, di antara saksi-saksi yang pada tahun 2016 bersaksi itu. Yang kedua, putusan pengadilan kecelakaan lalu lintas. Berhubung, kalaupun nanti kecelakaan tunggal, ya, Eki ini tidak bisa disidangkan, ya, karena udah meninggal, paling tidak ada keputusan penegak hukum. Sudah naik sidik, penyidikan, sudah ada tersangkanya Eki, kan gitu Pak, bahwa ini adalah kecelakaan, maka keputusan penyidik ini bisa untuk PK. Masya Allah. Ya sudah, kalau putusan yang semudah itu ya, semudah itu ya Pak ya. Dari putusannya kecelakaan lalu lintas, walaupun di tingkat penyidikan kemudian dihentikan karena Ekinya meninggal, kan hakim juga nanti MPK melihat, walaupun nggak sampai pengadilan, ini penegak hukum loh, aparat loh yang menentukan bahwa kejadian 27 Agustus 2016 yang mengakibatkan Pina Eki meninggal adalah kecelakaan lalu lintas. Maka keputusan penyidik itu, Pak ya, itu bisa buat PK kedua. Alhamdulillah ya. Kalau dikerjain tuh Pak ya. Ya iya. Saya nih Pak. Ada jalan sebenarnya sih Pak, ya. Ada jalan dua ya Pak. Banyak sekali orang menanyakan ke saya. Cuma sayang, saya ini kan bukan pengacara 7 terpidana. Jadi saya membantunya Pak. Paling bisa seperti ini Pak. Makasih Pak Tony, makasih. Memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan jalan, memberikan masukan jalan, ya, agar bisa dilakukan. Iya Pak Tony, makasih. Untuk bahan PK kedua. Udah ada jalannya Pak ya sebenarnya sih ya. Kamu saya nangis ya Allah gimana ini kok kayak udah nggak ada jalan. Soalnya keputusannya kan udah selesai Pak di tingkat Mahkamah Agung. Berarti udah selesai semua, anak tuh pasti kan selamanya di situ. Biarpun udah 10 tahun tuh kan selamanya di dalam. Nggak bisa keluar, membusuk di dalam. Pokoknya kalau saran saya, maksimalkan dulu celah yang ada. Betul Pak. Jangan dulu minta
gerasi ataupun amnesti. Iya. Manfaatkan dulu celah yang ada. Iya. Kan ceritanya pengacara 7 terpidana ini kan yakin bahwa ini kecelakaan lalu lintas dengan mempunyai saksi-saksi yang kuat kan itu. Ya manfaatkan dulu dengan mendorong Kapolres Kabupaten Cirebon, Kapolres Sumber untuk membuka lagi kasus kecelakaan lalu lintas agar diselidiki lagi. Betul. Karena sekarang ini Pak Kapolres ada saksi-saksi yang sangat kuat bahwa kejadian itu kecelakaan lalu lintas kan itu, Pak. Iya, biarkan polisi penyidik lalu lintas Polres Sumber bekerja. Itu. Nanti diintervensi nggak, Pak? Sama siapa? ya nggak usah berpikir begitu dulu. Yang penting jalan, nanti publik mendorong rame lagi agar transparan, Pak. Oh, siap. Gitu. Ya. Penyidikan kecelakaan lalu lintas. Ya, ya. Saya akan terus bantu menyuarakan, Pak, seperti ini. Karena saya bukan pengacara 7 terpidana, maka saya peduli, bisa Pak, membantunya. Iya, tapi Bapak peduli gitu kan. Ya kasihan, Pak. Apalagi Bapak sampai datang kemari. Iya, Pak. Kasih banget. Ya Allah. Kan itu. Ya, jadi udah ada titik terangnya, Pak, sebenarnya. Saya tuh agak-agak semangat nih, Pak. Agak semangat. Nah, alhamdulillah kan. Udah agak semangat nih. Tadinya lemes aja itu. Dikasih Pak. Nasi kebuli aja tetap aja lemes. Bingung. Stres itu, ya Allah, minta tolong ke siapa ini. Ya, jadi saya tidak bisa action untuk melakukan langkah hukum, tetapi memberikan pandangan saja. Mudah-mudahan ini didengar, Pak. Amin, amin. Insya Allah, oleh semuanya, sehingga segera untuk meminta kepada Kapolres Sumber atau Kabupaten Cirebon untuk membuka lagi penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang sempat berhenti gara-gara Polres Cirebon Kota mengambil alih bahwa itu pembunuhan. Iya. Padahal posisinya di Polres Sumber. Polres Sumber. Kan aneh ya, Pak. belum SP3 belum. Iya, belum dihentikan. Belum dihentikan ya, Pak. Alhamdulillah. Kan dihentikan saja, SP3 saja bisa dibuka lagi apabila ada bukti baru yang kuat. Ini kan kita yakin nggak sih, Pak? Adi Musafir, Ismail ya dan kawan-kawan bahwa dia melihat bahwa itu kecelakaan sampai jumping apa? Yakin nggak sih? Ya, kan pengacara 7 terpidana yakin. Makanya disampaikan ke PK persidangan PK waktu itu. Ya udah kalau yakin manfaatkan. Celah yang ada. Iya, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Betul. Bener nggak? Betul, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Kecuali kita tidak mempunyai saksi-saksi yang kuat. Betul. Nah, kita bingung dorong Polres Sumber untuk menyelidiki kembali kecelakaan lalu lintas pakai apa yang diajukan. Bener nggak? Kalau kita yakin ini ada saksi-saksi yang kuat, ya sudah manfaatkan. Masih ada jalan. Nah, saya seneng banget ini dengarnya, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah. Mudah-mudahan pengacara-pengacara 7 terpidana ini yang begitu banyak mungkin mudah-mudahan mendengar, Pak, dan mau melanjutkan peristiwa tersebut diungkap kembali. Iya. Amin. Mudah-mudahan, Pak ya. Iya. Makasih, Pak Tony. Oke. Oke, sip. Semangat, Pak ya. Ya, aduh, ya Allah, sampai saya nangis tadi. Mau minta tolong Presiden, minta tolong Pak Oto, Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur. Bingung, ya Allah. Kok kasusnya berhenti gitu, nggak ada perkembangannya sama sekali. Yang bisa cuma mewek, Pak Tony. Mewek dan mewek, baik bisanya. Oke, kita minta support juga sama netizen, Pak ya, seluruh Indonesia. Ya. Untuk netizen Indonesia dari dalam dan luar negeri, untuk para wartawan, media massa, TV One, semua, mohon tolong dibantu, tolong dipiralkan kembali semampunya media dan semampunya netizen Indonesia. Saya ayahnya Rivaldi Aditya Wardana, saya mohon banget bantuannya. Dan terima kasih untuk Pak Tony yang sudah mau kedatangan saya ke sini diterima sama Pak Tony. Makasih banget Pak Tony. Iya, sama-sama Pak. Oke, demikian bincang-bincang dengan Pak Asep Kusnadi, orang tua dari salah satu terpidana kasus zina yaitu Rivaldi Aditya Wardana. Ya. Semoga apa yang tadi kita bincangkan, Pak ya, ini ada menjadi manfaat, ada manfaatnya, betul, Pak. Ya, dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Amin. Pak. Amin, Pak. Amin. Demikian, terima kasih.